ambil bagian dalam doa bersama dan juga dalam permenungan kita di hari Rabu 24 Juli 2024. Tema kita pada hari ini adalah bahagia atau pura-pura bahagia. Saudara-saudariku, seluruh anggota komunitas Kerahiman Ilahi yang setia berdevosi kepada Kerahiman Ilahi Hati Yesus Maha Kudus yang saya hormati, saya kasihi dalam Tuhan. Setiap manusia sebagai insan ciptaan Tuhan merindukan dan menginginkan yang namanya bahagia. Dan Tuhan sendiri pun menghendaki agar kita manusia ini bahagia dalam hidup kita masing-masing. Maka yang mau diangkat hari ini untuk kita renungkan bersama bahwa kebahagiaan itu tidak selamanya sejati, tetapi ada yang pura-pura bahagia. Untuk itulah saudara-saudariku, warga komunitas Kerahiman Ilahi, kita mau berbicara tentang pura-pura bahagia. Kadang orang berkomentar, mengapa harus pura-pura bahagia? Dan itu terjadi karena situasi dan keadaan atau kondisi tertentu dalam hidup kita. Maka di hari yang penuh rahmat hari ini, Romo Hardy akan menyampaikan kepada kita semua supaya dalam hidup ini yang namanya bahagia itu harus sejati dan sungguh berdasarkan atas kuasa dan kehendak Tuhan. Mari saudara-saudariku, seluruh anggota komunitas, saya antar kita semua untuk memahami apa yang namanya bahagia. Bahagia itu Bapak Ibu adalah disposisi hati dan batin yang bersukacita karena Tuhan. Bukan karena suatu kepura-puraan atau bukan hanya suatu kamuflase untuk membuat orang lain melihat bahwa kita bahagia, tetapi sungguhnya penuh dengan hal-hal yang kurang baik, kurang berkenan, bahkan juga penuh dengan kebobrokan. Karena itu, saudara-saudariku, dalam hidup berkeluarga dan berumah tangga, kebahagiaan itu mutlak diperlukan oleh semua orang. Sebagai orang terpanggil juga, kami para imam, pastor, biarawan, biarawati, dan yang mengambil jalan hidup khusus juga menghendaki kebahagiaan. Dan saudara-saudariku, seiring waktu, banyak orang yang berpura-pura bahagia, tetapi sebenarnya sungguh tidak bahagia. Karena itu, sebagai pedoman untuk kita semua dalam merenungkan kehidupan ini untuk bahagia secara sejati, kita ambil dari firman Tuhan. Kita mau ambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Saudara-saudariku, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami,
Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Inilah yang mau kita renungkan, bahwa hidup perkawinan itu adalah panggilan yang paling luhur dari Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus putranya. Seperti panggilan hidup kami para imam, pastor, biarawan-biarawati, demikian pun juga dalam hal hidup berkeluarga dan berumah tangga. Kebahagiaan dalam hidup rumah tangga, saudari-saudari Bapak Ibu, segala yang kita miliki, karena semua itu adalah pelengkap. Dan yang mau dilihat dalam hal ini, saudara-saudariku, bahwa kebahagiaan itu lebih terletak pada kedekatan kita dengan Tuhan sebagai penyelenggara kehidupan, dan juga persatuan kita dengan pasangan kita masing-masing. Maka yang mau dilihat, saudara-saudariku, para anggota komunitas kerahiman ilahi, kebahagiaan yang sejati itu selalu berasal dari Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan juga selalu menjadikan Tuhan sebagai pedoman dan tumpuan harapan dalam hidup. Maka, saudara-saudariku, dalam zaman yang kian modern ini, di mana orang mendewa-dewakan hal-hal duniawi, demikian juga kemajuan dunia sosial dan juga media sosial membuat kita sekalipun dekat, tetapi sesungguhnya sangat jauh. Kalau dengan sesama saja kita sudah jauh, apalagi dengan Tuhan sendiri sebagai penyelenggara kehidupan. Maka Bapak Ibu, saya mengantar kita semua untuk sungguh meraih kebahagiaan, dan tidak hanya sekedar berpura-pura dalam hidup dengan mengambil tokoh teladan utama kita, yakni Yesus sendiri sebagai sang sumber kerahiman ilahi. Yang pertama sekali yang mau kita teladani dari Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudariku, baik bagi pasangan suami istri, para pasutri, bagi kami para imam, pastor, biarawan-biarawati, dan juga seluruh umat, yang paling pertama sekali, Tuhan Yesus memanggil kita untuk rendah hati. Karena dia sendiri juga telah merendahkan diri, meninggalkan keagungan surga, dan juga mengambil rupa kita manusia, dan juga dia rendah hati untuk melayani kita dalam hidup ini. Karena itulah, saudara-saudariku terkasih, kita semua yang tergabung dalam komunitas kerahiman ilahi, ataupun juga dalam berbagai kelompok-kelompok rohani, yang paling pertama sekali, kita harus menjadi semakin rendah hati, seperti guru utama kita, Yesus sang kerahiman ilahi, dia sungguh rendah hati. Rendah hati, saudara-saudariku, tidak sama dengan rendah diri. Rendah diri itu sama sekali kita tidak memiliki harga diri. Rendah hati artinya kita semakin kecil dalam hidup, dan Tuhan itu semakin besar, semakin agung, dan semakin dahsyat dalam hidup kita. Demikianlah juga kita dalam keluarga dan rumah tangga kita masing-masing, kita juga harus rendah hati satu terhadap yang lain, terutama dengan pasangan kita masing-masing. Kalau kita sudah mengambil sikap rendah hati, maka kita tidak akan menunjukkan bahwa
kita pura-pura bahagia, tapi sungguhnya keadaan penuh dengan kebobrokan dan juga penuh dengan hal yang kurang berkenan. Dan ketika kita rendah hati, saudara-saudariku terkasih, anggota komunitas kerahiman, maka kita menampilkan wajah Yesus dalam kehidupan kita, terutama dalam keluarga dan rumah tangga kita, karena keluarga adalah gereja kecil, eklesia domestika. Dan ketika setiap kita secara pribadi rendah hati, maka dalam situasi seperti itu, diri kita menjadi bersinar seperti cahaya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu yang sangat sulit pada zaman yang kian modern ini, karena setiap orang mau menang sendiri dalam kehidupan di tengah segala pergumulan, percecokan, pertentangan, dan juga dalam segala bentuk persaingan. Karena itu, saudara-saudariku, di malam kerahiman ini, saya mengajak kita untuk yang pertama sekali, sesuai dengan kata kitab suci, bahwa kita diminta untuk rendah hati. Dan ketika kita sedikit rendah hati dalam hidup ini, saudara-saudariku, maka kehidupan kita, keluarga, dan rumah tangga kita itu akan memancarkan terang Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga orang akan bertanya, Romo, bagaimana dengan umat yang itu? Oh, luar biasa. Dia rendah hati, sekalipun hebat dalam segala galanya. Tetapi sebaliknya, ya, ketika orang bertanya, bagaimana dengan ibu itu atau bapak ini, Romo? Wow, itu seperti setan yang kelihatan. Hanya pura-pura baik dan pura-pura bahagia, tapi sesungguhnya penuh dengan rancangan kejahatan. Dan disinilah kita tersentak. Dan malam hari ini kita dipanggil untuk kembali merenungkan dalam hidup kita. Romo Ardi, kita semua yang masuk dalam kelompok kerahiman ilahi atau dalam kelompok doa manapun, mari kita mengikuti teladan Sang Guru Ilahi Tuhan Yesus Kristus, yakni untuk selalu rendah hati. Itu yang sangat penting di zaman yang penuh dengan persaingan dan juga penuh dengan mendewakan hal-hal duniawi ini. Yang kedua, saudara-saudariku, dalam keluarga dan rumah tangga kita, setelah kita juga rendah hati seperti Sang Guru Kerahiman Ilahi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua diikuti dengan yang namanya kejujuran. Jujur, saudara-saudariku, adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Kalau kita jujur, saudara-saudariku, itu berarti kita jujur dengan diri kita sendiri, jujur dengan Tuhan sebagai pencipta kita, dan lebih dari itu, kita jujur juga dengan pasangan, termasuk juga dalam pekerjaan yang kita jalankan di zaman yang kian modern ini. Dan ketika kita jujur, saudara-saudariku, maka segala kebaikan akan mengalir untuk memenuhi hidup kita. Seperti Yesus sendiri juga, dia mengajarkan kejujuran dalam hidup yang fana dan sementara ini. Ini pedoman kedua untuk kita yang tergabung dalam komunitas kerahiman ilahi. Jadi, kalau kita sudah jujur dengan diri kita sendiri, jujur dengan hidup kita, maka kita akan memancarkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan di dalam situasi seperti itu kita sudah dipenuhi dengan kebahagiaan. Ada banyak kisah dan cerita bagaimana kejujuran itu merupakan suatu hal yang sangat indah dan menjadi seperti mutiara yang indah. Dan dalam teks kitab suci, Bapak Ibu, kita juga selalu membaca
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada. Itu berarti harus diawali juga dengan kejujuran. Dan ketika kita jujur, saudara Bapak Ibu, itu kita menempatkan kerajaan Allah di atas semua dan segala-galanya dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Kita pernah mendengar tentang lagu Menanti Kejujuran. Ya, nanti kejujuran itu berarti bahwa kejujuran itu juga adalah sesuatu yang harus selalu diperjuangkan dalam kehidupan kita, terutama bagi kita dalam komunitas kerahiman ilahi ini. Walaupun dalam mewujudkan kejujuran itu amat sangat sulit, bahkan juga boleh dikatakan sangat berat. Itulah yang namanya hidup adalah suatu perjuangan. Perjuangan untuk rendah hati, untuk jujur terhadap diri kita sendiri, terhadap pasangan, terhadap sesama dan lingkungan, terutama juga jujur dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Dan ketika kita jujur, saudara-saudari terkasih, integritas kepribadian kita juga diukur sejauh mana kita juga jujur dalam hidup kita masing-masing. Dan Romo Ardi juga merasa ketika kita ada dalam satu situasi jujur, maka hidup ini menjadi suatu siara yang begitu indah, menyenangkan, dan juga membahagiakan, dan juga segala bentuk kepura-puraan itu jauh dari kehidupan kita. Itu yang kedua, sesuai dengan firman Tuhan yang selalu kita dengarkan dalam hidup ini. Orang yang jujur ya akan selalu menikmati ketentraman dan kedamaian dalam hidup. Itu kita juga baca dalam kitab kebijaksanaan. Dan juga berbagai kitab lainnya dalam Alkitab. Dan Romo Ardi yakin, kita semua yang masuk dalam kelompok kerahiman ilahi ini, di seluruh Indonesia ini, kita walaupun secara perlahan, dalam perjuangan kita masing-masing, kita juga berusaha untuk selalu jujur. Karena Tuhan sendiri juga yang begitu jujur untuk menyayangi dan mengasihi kita semua. Dan di atas semuanya itu, saudara-saudariku terkasih, setelah kita juga sudah hidup dengan kerendahan hati dalam pelayanan, kejujuran dalam hidup, maka diikuti dengan hal yang menjadi puncak dalam hidup, itu adalah saling percaya. Ada dua hal di sini, saling dan percaya. Percaya itu menyangkut iman, dan iman itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, namun nyata dalam hidup kita. Saling itu berarti ada relasi di dalam, dan juga menyangkut hidup kita yang selalu berkorelasi dengan orang lain, dengan sesama, dan juga dengan Tuhan. Ketika kita masuk dalam kelompok komunitas kerahiman ilahi ini, maka kita sungguh percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Seluruh hidup kita gantungkan semuanya seutuhnya hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjamin semuanya karena kita juga sungguh percaya kepadanya. Di zaman sekarang ini, saudara-saudariku, banyak orang percaya, namun seringkali hidup juga jauh dari Tuhan. Dan karena itu, malam hari ini kita disadarkan kembali bahwa inti muara dari seluruh hidup kita adalah iman kita untuk selalu menaruh harapan dan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Dan
kita wujudkan juga dalam relasi dengan sesama, yakni saling percaya. Ketika kita saling percaya, saudara-saudariku, itu segala bentuk egoisme, kepentingan diri, itu harus dilenyapkan, dan yang ada itu adalah rasa saling percaya. Dan ketika kita selalu hidup dalam situasi saling percaya, maka kehidupan kita menjadi suatu persembahan yang indah di hadapan hadirat Tuhan. Dan saudara-saudariku, memang sangat sulit untuk mewujudkan ketiga hal ini berhadapan juga dengan diri pribadi kita masing-masing. Romo Hardy juga kadang sebagai imam mungkin seringkali juga egois. Kita juga sebagai umat dalam kehidupan ini seringkali kita juga egois, lebih mengutamakan kepentingan diri, dan dengan demikian ya dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan bersama kita sering melukai kebersamaan itu. Dan seiring waktu, saudara-saudariku, ketika kita masuk dan membenamkan diri kita ke dalam lautan kerahiman ilahi, hati Yesus yang Maha Kudus, maka segala bentuk egoisme, segala cinta diri kita, bahkan juga menipu diri kita masing-masing atau juga menipu sesama, perlahan-lahan itu semua juga dikikis habis. Sehingga yang ada itu adalah kehidupan baru dalam terang kerahiman Tuhan. Sehingga saudara-saudariku, Rasul Yakobus juga berpesan dalam suratnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya, ya kalau iman kita tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan baik, saudara-saudariku, itu ibaratnya kita mati atau seperti arwah yang gentayangan. Seolah-olah hidup, tapi sebenarnya sudah seperti arwah yang gentayangan. Karena itu, saudara-saudariku, mari kita membangun terus fondasi kehidupan kita masing-masing. Romo Hardy sebagai seorang pastor, biarawan-biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudariku, di atas fondasi yang kuat, yang kokoh, yang juga dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri, yakni rendah hati, kemudian kita jujur, karena Tuhan Yesus sendiri adalah guru ilahi dalam kejujuran, dan yang ketiga tadi, saling percaya. Ketika tiga hal ini kita padukan dalam hidup kita, maka segala yang kurang berkenan itu akan dijauhkan dari kehidupan kita. Sehingga di dalam komunitas ini kita sungguh-sungguh hidup berdasarkan kehendak Tuhan, dan kita juga berbahagia karena itu juga pengungkapan dari hati dan batin yang memang sudah sungguh dimurnikan, dibersihkan dari segala bentuk kepura-puraan dan juga dari segala bentuk kamuflase yang seringkali kita buat di zaman yang kian modern ini. Semoga renungan yang sederhana ini sedikit membantu kita masing-masing, Romo Hardy dan kita semua yang ambil bagian dalam permenungan singkat malam hari ini, untuk kita juga menerima rahmat kekuatan baru, pengurapan baru dari Yesus kerahiman ilahi, dan kita juga mau membenamkan seluruh diri, jiwa raga kita ke dalam lautan kerahiman ilahi hati Yesus Maha Kudus, sehingga selesai dengan doa kita malam hari ini, saudara-saudariku, kita sungguh berbahagia dalam Tuhan. Dan segala bentuk kepura-puraan, kemudian segala bentuk kemunafikan,
dan semua yang hanya bersifat kamuflase dalam hidup, kita murnikan dan kita jernihkan sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kehidupan kita juga semakin berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan harus disadari juga, saudara-saudariku, tidak ada yang sempurna di atas dunia ini, karena kita semua ini adalah makhluk yang hina, yang penuh dengan dosa. Romari juga penuh dengan dosa. Saya kira kita semua juga penuh dengan dosa. Namun rahmat Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja dalam diri kita yang fana dan juga penuh dengan kelemahan daging secara manusiawi. Untuk itu, saudara-saudariku terkasih, segenap anggota komunitas Kerahiman Ilahi atau siapapun yang ambil bagian dan mendengarkan renungan sederhana kami malam hari ini, semoga kita masing-masing semakin dibentuk, diperbaharui dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Sehingga kebahagiaan itu menjadi milik kita dan juga kita hidup bahagia dengan diri kita sendiri, dengan pasangan kita. Kami imam juga bahagia dengan seluruh umat yang dilayani, dan kita bersama bergandengan tangan, berlangkah maju untuk kita menyerukan bersama, Yesus, Engkaulah andalanku hari ini, selalu dan sepanjang masa. Semoga Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Romo untuk renungan pada malam hari ini. Ya, luar biasa Romo, kehadiran malam hari ini adalah 114 loh Romo. Udah ada tadi 117. Romo, malam hari ini tema yang dibawakan adalah bahagia dan pura-pura bahagia. Itu sangat, bagi kami sangat luar biasa Romo, tema ini untuk kekuatan iman kita yang dalam hidup kita yang kita rasakan nih. Baik Bapak Ibu, ini kesempatan untuk tanya jawab. Siapa yang mau bertanya pada Romo, dipersilahkan. Mau langsung atau tulis di chat. Sebelum ada pertanyaan Romo, saya mau tanya nih. Bahagia dan pura-pura bahagia, Mo. Itu perbedaannya tipis ya, Mo? Perbedaannya apa, Mo? Bahagia dan pura-pura bahagia. Iya, baik. Dalam hidup, ya, Ibu siapa tadi nih? Ibu siapa? Hermina, Mo. Ya, Ibu Hermina. Ya. Ya. Yang pura-pura bahagia itu yang kita lihat ya di luar rumah, dia sangat sukacita dan juga penuh bahagia, menampakkan segala-galanya bahagia. Tetapi ketika di rumah sebenarnya lagi banyak ambruk dan lagi banyak yang berantakan. Tetapi di luar rumah ya itu tadi kamuflase seperti ya Romar dikatakan gitu. Sehingga yang sangat diharapkan adalah jembatan untuk semua itu, bahwa yang terpancar keluar itu harus berdasarkan dari dalam. Sudah bisa dimengerti maksudnya, Bu Hermina? Ya, bisa Romo. Iya, seperti itu. Karena hidup zaman sekarang banyak orang hanya kamuflase, kelihatannya memang bahagia, tapi ketika ada di rumah udah kayak neraka, gitu. Jadi senyum kebahagiaan seperti terpaksa gitu ya, Mo? Karena masih ada. Ya mau tidak mau harus senyum karena lagi di luar. Betul. Ketika sudah dalam situasi ini ternyata menjadi sangat lain, gitu. Iya. Tapi kelihatan dari pandangan matanya lain. Supaya menyenangkan dunia luar, menyenangkan gitu. Iya, Mo. Karena itu pernah saya rasakan, Mo. Makanya saya pertanyakan. Iya. Sehingga saya bilang selalu dengan umat, jangan hanya bahagia di luar, tapi sebenarnya itu hanya semacam tipuan saja. Gitu. Banyak sih, Mo, begitu ya, Mo. Teman-teman kita di komunitas.
Silakan Bapak Iya, Ibu, menarik sekali nih pertanyaannya nih. makanya Ayo. ya kita harus tadi lebih rendah Hmm, hati dan jujur, betul. rendah hati, jujur dan ya tadi percaya pada pengasihan Tuhan. Iya, betul, Mo. Sangat benar. Silakan Bapak Ibu. Mumpung ada Romo nih, luar biasa nih temanya malam hari ini. Yuk, dipersilakan yang mau bertanya. Romo, saya boleh tanya, Ya, silakan. Bu Ya, Erlina. silakan. Romo, kalau nggak bisa pura-pura, terus ngomongnya apa adanya, kan kadang-kadang kita ditolak ya, Romo. Itu melatihnya supaya lebih halus bagaimana, Romo? Iya, memang ini pertanyaan menantang ya, Iya. pertanyaan menantang. Iya, maksud saya, ya eh, jangan sampai kita menutup segala-galanya dengan kebaikan, tetapi sesungguhnya kita hancur lebur di dalamnya. Begitu. Si siapa ini yang tanya? Dengan Silva, Romo. Silva Ya, ya, Silva. ya. Iya, Silakan. tadi. Jadi memang bukan artinya poles-poles sedemikian, tetapi itu kembali tadi bahwa apa namanya itu uh, kejujuran untuk mengungkapkan semua itu, Silva. Ya, kadang kan kita jujur, Romo. Hanya, Iya, eh, maaf, misalnya ya, ada orang, terus dia bersikap tidak, misalnya habis misa, terus tidak sopan gitu. Kan iya, saya kan kadang-kadang kalau dia menyikapi anaknya kasar gitu, saya suka, maaf ibu, ibu kan baru misa gitu. Terus ibu itu iya, tidak suka kan. Maksud saya, iya, maaf ibu, anaknya kan perlu diajarkan kasih gitu. Tapi saya nggak bilang gitu. Anaknya kan lapar, jadi rewel gitu. Terus saya bilang, maaf ibu, kita kan baru misa ya ibu gitu. Terus dia tidak terima, Romo. Gimana itu, Romo? iya. Seringkali dalam kenyataan memang seperti itu, seperti itu. Tetapi kita kan terus dibentuk. Kita terus dibentuk, maksudnya dalam situasi-situasi seperti itu, bagaimana kita merumuskan semuanya untuk menjadi lebih baik untuk kita dan untuk yang menerima itu, Silva. Begitu. Oke, baik, Romo. Iya, Makasih maksudnya. Iya. masukannya. Hanya kalau mau di apa itu jalan tengah, via media, jalan tengah yang baik itu bagaimana kalau situasinya seperti itu dan juga kadang juga boleh dikatakan sangat 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 kurang bagus dari segi pandang mata atau dari pendengaran kita juga sangat tidak bagus. Sehingga di situ jalan tengah bagaimana baiknya ya, seperti itu. Kalau didiamkan itu baik tidak, Romo? Eh, Kan maksud anaknya saya seperti nggak happy. iya, kalau didiamkan saja sih, berarti kita tidak menjadi nabi dalam situasi seperti itu sih, Pak. Karena harus uh, bersuara juga, bersuara dengan bagaimana jalan tengah yang baik sih, seperti itu. Oke, terima kasih Iya, banyak, Romo. baik. Iya, semoga bisa apa untuk situasi-situasi ke depan, so be the next time gitu. Ya, Iya, silakan yang lain mau bertanya. Ada lagi? Romo, eh, iya, saya itu kan kita hidup dalam komunitas, Romo, komunitas dalam gereja yang iya, tentunya tidak mudah eh, untuk menyikapi sikap teman-teman ya, Romo, di dalam komunitas itu. Eh, iya, Kadang kita dengan tadi yang Romo sampaikan adalah dengan kerendahan hati, dengan kejujuran dan percaya. Eh, kita yakin, kita kan sebagai devosan kerahiman kan, teladan Santa Faustina kan adalah kita diajak untuk mau rendah hati seperti Santa Faustina. iya, Kita sudah berusaha mau rendah hati. Tapi kadang-kadang kita itu ujian kita itu dengan kritikan-kritikan teman itu kadang kita yang nggak lama-lama apa menggelitik dan membuat kita itu aduh kok seperti ini ya. Kadang kalau kita emang benar-benar tidak mengandalkan Tuhan, itu kadang kita putus asa mau di dalam pelayanan itu. iya, Tapi
itu beban kita sebagai, ya kita kan harus hidup dalam komunitas, mau nggak mau harus masuk kritikan, harus mau menerima seperti itu. Seperti apa ya Mo untuk menanggulangi biar kita bahagia dengan tulus hati dengan iman kita. Iya. Jadi tidak pura-pura gitu Mo. Apa Terima ikhlas? kasih. Terima kasih Bu Irmina. Ya. Yang namanya kita masuk dalam satu kelompok doa, Ya. komunitas atau apapun, jangan pernah berpikir bahwa yang baik-baik atau senang-senang saja. Pasti tantangannya juga ada. Kita dicemooh, kemudian juga kita difitnah, bahkan juga seringkali kita sangat direndahkan, sangat direndahkan. Dan pada saat itu pasti kita bergumul, dan juga ya kalau mau jujur kita juga protes kepada Tuhan. Tuhan, mengapa saya sudah mengabdi Engkau, orang masih menghina, mencerca, memfitnah, apa? Tapi seperti yang Romar dikatakan tadi, bahwa ketika kita masuk dalam kelompok rohani atau komunitas tertentu, pada saat itu kita mau seperti Tuhan juga dia direndahkan, bahkan juga dilucuti dan juga ya segala-galanya sampai semuanya juga bahkan habis-habisan seperti itu. Dan ya ketika kita makin rajin berdoa dalam komunitas, ya orang bukan malah memuji kita, malah menyindir-menyindir kita lagi. Sehingga dalam situasi seperti itu, hati dan batin sebagai manusia memberontak, tetapi justru Tuhan mengajarkan kita dalam situasi seperti itu untuk selalu berkorban, seperti Dia sendiri juga banyak berkorban untuk kita. Sehingga Romadi selalu katakan, kita masuk dalam satu anggota komunitas, kelompok doa, bukan supaya kita menjadi lebih, tapi supaya kita makin rendah hati, bahwa kita siap untuk difitnah, dicerca, dicela, dihina, ya segala yang semua diarahkan kepada kita. Tetapi justru jiwa besar kita justru muncul pada saat-saat seperti itu. Kita semakin berbesar harapan dalam Tuhan. Itu yang Romadi mau katakan. Kebesaran jiwa itu justru diuji dalam seperti itu. Oh, ini gunanya saya masuk dalam komunitas ini. Bahwa semakin saya berdoa, semakin hidup saya baik, semakin saya dicerca, dihina orang. Ibu ini mengerti maksud saya? Ya, mengerti Romo. Ya, dan kebesaran Tuhan itu justru dinyatakan dengan cara atau dengan hal seperti itu. Gitu. Ya. Memang sangat sulit dipahami secara manusia, tetapi justru ya pada waktu dan saatnya, sebenarnya ya seperti yang Romo selalu sampaikan kepada umat, kalau orang sedang menghina kita, pada saat yang sama itu Tuhan sedang meninggikan kita. Memang itu sulit dipahami. Meninggikan kita tentu dengan caranya Tuhan, bukan tataran manusia, tapi dengan cara Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih sangat. Bagus banget, Romo. Iya. Ya, itu yang saya maksud, Romo. Kebesaran jiwa kita ditentukan bahwa kita makin dihina, dicerca, dicela, bahkan juga difitnah. Pada saat itu Tuhan sedang meninggikan kita. Itu. Bukan berarti bahwa wah udah deh aku ninggalin komunitas ini, aku ninggalin kelompok doa ini. Jadi jangan, justru kebesaran jiwa kita di saat seperti itu, dan itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan sebenarnya yang seperti itu, kebesaran jiwa dalam segala situasi dan keadaan yang sangat sulit pada situasi tapal batas. Baik, terima kasih Romo pencerahannya. Ayo yang lain Bapak Ibu dipersilahkan. Menarik sekali ini. Maaf Bu, di chat ada yang bertanya Bu. Oh ya, oke, sebentar saya baca. Ya, Romo, ini ada pertanyaan dari Immaculata. Bagaimana cara kita menghindari pura-pura bahagia? Sebab mau tidak mau memang kondisi mata batin kita sedang terluka. Tapi kita tidak mau orang tahu permasalahan kita secara dalam atau intim. Itu pertanyaannya Romo. Jelas kok. Terima kasih juga untuk pertanyaan bagaimana kalau kita dalam keadaan yang sangat ini, tapi ya harus kita berpura-pura. Jadi kembalinya tadi seperti yang Romo Adi sudah
sampaikan dalam renungan. Ya, guru utama kita Tuhan Yesus ya dalam situasi yang sangat sulit, dia memberi satu dorongan. Dia memberi satu dorongan, dan dorongan yang dimaksudkan itu bahwa yang harus terungkap keluar itu adalah pengungkapan diri kita dalam Tuhan. Begitu. Jadi dalam situasi yang sangat ya katakanlah dalam situasi tapal batas, tetapi memang kita harus menunjukkan yang baik-baik saja. Itu. Dalam hal itu, ya menjadi patokan kita adalah Tuhan Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Firmina. Seperti itu jawaban dari Romo Ardi. Ya. Jelas Ibu Immaculata? Jawaban Romo? Jelas, terima kasih. Selamat malam. Ya. Iya, malam. Silakan yang lain mau langsung atau di chat. Persilakan. Ya. Halo. Ya. Saya dari Labuan Bajo. Selamat malam Romo Ardi. Pernah sama-sama di Labuan Bajo. Yang saya tahu Romo Ardi ini orangnya lucu. Tapi malam ini lucunya tidak keluar ya. Satu pertanyaan Romo. Pura-pura bahagia. Kebanyakan ya saya pribadi pernah juga sih. Tapi apakah pura-pura bahagia itu kita dosa? Karena tadi Romo bilang harus ada kejujuran. Nah, berarti kalau pura-pura bahagia itu berarti sudah tidak jujur, Romo. Iya, terus? Terus yang kedua, Romo, di saat jam kerahiman, apabila jam kerahiman, kita kan ada perjalanan di dalam mobil, maksudnya jauh. Apa saat itu kita juga harus berdoa ataukah harus pending dulu? Itu saja Romo, terima kasih. Selamat semuanya. Terima kasih Bu Pasca. Silakan Romo. Iya, terima kasih. Ibu, ulang lagi. Ibu siapa tadi di Labuan Bajo ini? Pasca. Ibu Pasca Dalung. Dalung. Pasca Dalung. Iya. Ya. Iya. Ibu Ermina Paroki ini. Roh Kudus. Iya, ini umat kami di Labuan Bajo, Ibu Ermina. Umat kami di Labuan Bajo. Sekali. Iya. Begini, Ibu Paskalia, kalau pura-pura itu direncanakan untuk ditampilkan dalam hidup, itu adalah dosa. Dosa karena dosa kepura-puraan, gitu maksudnya. Direncanakan bahwa saya harus berpura-pura menyenangkan orang, berpura-pura menyenangkan pasangan. Berarti memang sudah direncanakan, dan kalau direncanakan itu adalah dosa ketidakjujuran, seperti direncanakan begitu. Lalu tentang doa kerahiman tadi, misalnya kita sedang dalam perjalanan ataupun juga dalam satu situasi yang sangat sulit, menurut saya sebagai seorang pastor, ya Tuhan itu kan Maha Rahim dan Maha Mengetahui. Tergantung bagaimana kita mengambil sikap yang baik untuk menggantikan jam itu pada waktu lain, karena memang kita pada dalam satu situasi yang sangat sulit, misalnya dalam perjalanan atau juga dalam kebisingan dan lain-lain, pada jam kerahiman tentu dapat kita menggantikan pada jam lain yang kita rasa juga tenang untuk berbicara dengan Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Romo. Iya, seperti itu. Terima kasih juga. Romo, jam kerahiman bukan nggak boleh diganti jam lain, Romo? Iya, maksudnya untuk hari itu ya tentu memang jam kerahiman memang tidak bisa diganti, Tetapi itu tadi karena pertimbangan situasi manusiawi yang sangat ini, tentu ya kita mengambil pada hari lainnya dengan jamnya tetap jam. Tapi kita boleh ngomong gini, Romo, Yesus ampunilah saya orang berdosa ini. Kalau nggak salah Ibu Esterina ngomong kemarin begitu, diganti dengan kata-kata itu. Jadi seolah-olah mengenang sementara Yesus gitu, Romo. Tapi tetap bahwa
Hati dan batin, disposisi hati dan batin itu mengarah kepada Tuhan. Dalam situasi yang sangat sulit pun, masa kita punya hati, disposisi hati dan batin itu yang jauh lebih penting. Karena Tuhan melihat hati dan batin kita. Bukan menggantikan jam doa, maksudnya, oh nanti saya pindah ke jam 5 deh, atau ke jam berapa. Bukan, masa disposisi hati dan batin yang amat sangat penting. Seperti Makasih, Romo. Saya mau nanya lagi, boleh, Romo? Iya, silakan, Ibu. Nanya yang itu, yang soal di komunitas. Kalau ada seorang teman ngomong sesuatu nggak enak, saya suka ngomong gini, saya tanya, ada apa sih maksudnya gitu? Saya kurang jelas. Jadi dia jelaskan dia gini, oh baru saya ngerti maksudnya. Kita jadi nggak apa-apa, ada keterbukaan, Romo. Itu boleh kita lakukan juga ya, Romo ya. Bukan berarti kita arogan atau kesombongan, bukan kan ya, Romo? Iya. Dan itu tadi dalam Ibu siapa tadi ini? Ibu siapa, Ibu? Saya Ibu Mailani dari Paroki Meruya MKK Jakarta Barat. Iya, dari Maria Bunda Karmel ini, Maria Bunda Karmel. Iya. Bukan, Maria Kusuma Karmel, Romo. Maria Kusuma Karmel. Ya, itu umat dari situ pernah siara ke Ruth Flores nih, umat dari Meruya. Iya, sering banget. Ya, ke Ruth Flores. Iya, begini. Dalam renungan saya sudah sampaikan juga dalam saling percaya itu ada keterbukaan. Keterbukaan itu juga sangat penting dalam hidup berkomunitas. Ya, hanya kita membuka diri, membuka hati. Ya, open your heart, open your face, dan juga akan menjadi terbuka semuanya sehingga tidak ada dusta di antara kita, tidak ada dusta di antara kita. Seperti untuk selanjutnya kita jadi baik-baik aja adanya gitu, Romo. Ya, jadi saling mengerti. Iya. Udah. Iya. Gitu. Makasih, Romo. Iya. Amin. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Gun, masih ada waktu, Pak Gun? Sudah boleh satu pertanyaan, Bu. Udah jauh malam, udah ngantuk. Yang lain udah ngantuk. Oke. Ya. Oke, terima kasih Romo untuk sharingnya pada malam hari ini. Jadi kalau kita mau bahagia, itu kita ada 3 tadi ya Romo. Kita diminta untuk rendah hati, dan dengan rendah hati kita akan terpancar kebahagiaan. Terus dengan kejujuran, kita juga akan memancarkan kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah kita diajak untuk percaya. Ya Mo ya? Saling percaya. Saling percaya. Terima kasih Romo. Artinya percaya kepada Tuhan dan saling percaya juga sesama anggota komunitas. Itu penting. Betul, Romo. Terima kasih banyak pencerahannya malam hari ini. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini. Oke, itu saja kita akan mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Sebelum Romo memberikan doa penutup dan doa berkat, marilah kita mendengarkan lagu penutup yang akan dilantunkan oleh Ibu Maria Erita. Silakan Ibu. Mari Bapak Ibu, Romo dan teman semua, kita naikkan pujian ini bahwa kita telah diutus memberikan berkat kepada orang lain juga. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Ulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Sekali lagi, bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Kita satu dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, penyelenggara kehidupan.
Syukur pujian tak beringga untuk rahmat persatuan. Perjumpaan kami semua, anggota komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi. Kau persatukan kami Tuhan, dalam doa, dalam wujud intensi, juga dalam permenungan, untuk merenungkan firman-Mu yang kudus, yang membawa kami kepada suatu kehidupan baru, niat baru dalam hidup ini. Ya Tuhan, semoga doa-doa kami yang kecil sederhana ini naik ke hadapan hadirat-Mu, dan dari tahta-Mu yang kudus Tuhan, Kau mengabulkan semua doa-doa kami, wujud intensi kami Tuhan. Engkau menerima semua ucapan syukur kami. Engkau menyembuhkan yang sakit, menganugerahkan damai abadi bagi semua yang telah berpulang. Damahan tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan, untuk memberkati kami semua yang tergabung dalam komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi ini, dengan berkat-Mu yang kudus dari surga Tuhan, sehingga seluruh rangkaian doa kami di malam yang penuh rahmat, penuh kebahagiaan ini Tuhan, melimpahi kami semua dengan berkat-Mu yang kudus dari surga Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.